la'allakum tashkurun. Allah memberikan hukuman terhadap kaum Bani Israel dengan disambar geledek mate. Hantaman akan keras, ya. Kemarin kalimat faktulu angfusakum. Jadi yang dimaksud dengan membunuh dirimu kemarin itu orang-orang yang tidak menyembah patung itu. Adapun yang mengartikan orang menyembah patung itu saling membunuh. Ada pula yang mengartikannya yang membunuh langsung. Kalimat ini terhadap apa yang diberikan oleh Allah, terutama mana wasalwa ini permintaannya si orang-orang Bani Israel. Permintaannya orang-orang Bani Israel ketika mereka sudah hampir sampai di tanah yang dijanjikan atau promised land, dari terusir dari tanah Mesir, mereka kemudian hijrah jalan panjang menuju Palestina. Nah, sebelum masuk Palestina itu permintaan wong Bani Israel ya, mau macam-macam. Turunkanlah Musa, mbok ya diturunkan makanan dari langit gitu loh. Nah, Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah karena mereka mendinglah lumayan daripada mereka minta melihat Allah, kan gitu. Daripada mereka minta melihat Allah. Kemarin tuh di ayat sebelumnya kan dijelaskan itu. Hatta narallaha jahratan itu lah. Sampai kami melihat Allah langsung. Lalu ente siapa kok mau melihat Allah itu? Tapi ya itu. Setelah disambar geledek, kata Allah kemudian dihidupkan kembali, tentu dihidupkan dalam di akhirat. Pelajaran itu agar membuat manusia bersyukur. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dalam perjalanan menuju Palestina itu, dalam perjalanan menuju promised land itu mereka biar nggak kepanasan saat terima Bani Israel. Ya, selalu dinaungi oleh ghamam, awan tipis. Karena waktu itu melewati sebuah padang yang tandus sekali, yang panas sekali, disebut padang Tieh. Padang Tieh itu sebuah padang di antara Mesir sama Palestina. Lalu satu mukjizat Nabi Musa juga adalah diturunkan langsung dari langit itu. Apa? Manna wassalwa. Atas permintaan Bani Israel itu. Jadi minta makanan dari langit itu loh dikasih sama Allah. Jadi macam-macam tafsirnya para ahli tafsir itu. Ada yang mengatakan manna wassalwa itu, manna itu sejenis madu yang dijadikan minuman setelah dicampur air ya. Manna itu sejenis madu. Tapi ada juga yang menyebutkan ahli tafsir itu manna itu seperti butiran-butiran yang berwarna merah yang terhimpun pada dedaunan. Ya. Biasanya turun saat fajar.
Jadi kayak kalau di sini apa? Embun, tapi dia warnanya merah terus rasanya manis itu mana? Ya, ada juga kalau Fahir bin Asyur, salah seorang tafsir menyatakan bahwa mana itu lengket kayak bahan kayak lem gitu, yang dari udara ya kayak hujan gitu, kemudian hinggap di daunan, mirip dengan gandum yang basah, rasanya manis campur asin, jadi kayak madu tapi enggak terlalu kayak madu, berwarna kayak kekuningan gitu, kayak emas kekuningan. Sampai saat ini konon mana itu banyak ditemukan di daerah Turkistan sana. Di daerah Turkistan, jadi Turkistan itu ya daerah-daerah apa negeri Balkan sana. Balkan ya, antara Rusia dan Asia itu. Jadi ya itu baru ditemukan di daerah Gunung Sinai sana ya ketika Bani Israel di sana tersesat di sana itu ya. Jadi memang sejarah itu, sementara yang salwa itu malah ini apa binatang ya, sejenis burung yang lezat sekali dagingnya. Ada yang menyatakan begitu. Nah, ada yang mengatakan seperti burung puyuh, kayak apa? Burung puyuh. Jadi kayak burung puyuh itu kalau salwa. Yang datangnya berbondong-bondong biasanya bareng dari satu tempat ke tempat lain gitu, yang bareng-bareng gitu. Dan jenis burung ini burung yang mudah ditangkap untuk kemudian disembelih dan dimakan. Jadi mereka biasanya kalau ada mendengar suara guntur gitu, geledek, mereka kemudian hijrok bareng-bareng. Nah mereka itu gampang ditangkap. Jadi mana wasalwa ini jelas-jelas dari Allah, langsung diturunkan dari langit, baik yang berupa embun kayak berasa madu tadi, maupun burung. Jadi burung yang bisa dikonsumsi. Dan dua jenis makanan itu masuk kriteria halalan, masuk kriteria thayyiban. Selain halal dari sisi syariat, juga thayyiban dari sisi sehat. Ya, tuh. Jadi itu mana wasalwa. Kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah, makanlah apa yang baik yang Allah rezekikan kepada kalian. Tapi namanya Bani Israel, nanti di ayat lain itu diterangkan. Setelah dia minta makanan, kan gitu, dari langit itu pun sudah mana ada makanan dari langit. Karpe nak edok, makanan dari langit. Setelah diturunkan makanan benar-benar dari langit, mana wasalwa itu, Bani Israel masih minta lagi, ya kan? Jadi masih minta lagi. Bani Israel minta, masak makanan kok tawar gini, kok ya diturunkan bumbu, kecap, saus, ya kayak gitu-gitu. Jadi, iya, yang rasanya macam-macam lah, itu bumbu-bumbu dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian kisah makanan yang turun dari langit ini justru
menjadikan Bani Israel kemudian dicap sebagai sesuatu yang durhaka, sesuatu yang dianggap sebagai bentuk penantangan Bani Israel. Sudah diberikan, tapi ya itu tadi, minta. Mereka mana itu kan, kalau yang tadi kan dengan yang tidak mudah seperti jadi salwa itu burung tadi. Tapi mereka tidak bersyukur. Mereka malah minta lagi macam-macam. Coba dibuka itu nanti ya di ayat selanjutnya. Tapi saya sudah bawa, dia sudah masa kami nggak dikasih apa lagi rek gitu. Yang sifatnya buah-buahan lah, sifatnya, warnanya, kemudian minta tambahan yang rasanya berbeda dan seterusnya. Kalau itu dia merasa bahwa makanan kok tawar kayak gini. Jadi ini sebenarnya sudah contoh ya, betapa manusia itu ya, cerminnya ya di Bani Israel itulah. Kita semua kan ya begitu. Sudah dikasih ini, minta itu, dan sebagainya. Akhirnya menjadi bukan orang yang ahli bersyukur, tapi justru kufur terhadap nikmat Allah. Dan dikasih sehat, minta rezeki. Dikasih rezeki 100.000, minta 1 juta. Dikasih 1 juta, minta berapa? Ya 10 lah. Kalau dikasih 10, minta berapa? Ya minta tambahan lagi. Gitu ya. Jadi ayat ini memberi kita gambaran seperti itulah nafsu manusia. Tidak akan ada puasnya. Itulah. Nah ini yang harusnya menjadi warning untuk kita agar tidak seperti Bani Israel. Di dalam mengelola rizki dan karunia-Nya Allah ya. Itu. Jadi minta itu mana wasalwa, bahwa ya diturunkan makanan dari langit. Kejadiannya sama pernah juga terjadi di umatnya Nabi Isa yang juga minta makanan dari langit. Nah, di Nabi Musa juga begitu, sudah diturunkan, sudah dinaungi awan dalam perjalanannya sehingga nggak panas. Sudah gitu minta makanan dari langit, dikasih makanan dari langit. Setelah dikasih makanan dari langit, apa puas? Enggak, minta tambahan apa? Bumbu, kacang, pecel, apa lagi? Biasanya kita itu loh kalau makan ya, sebentar lagi puasa ini. Bentar lagi puasa ini, coba nanti. Biasanya kalau di luar bulan puasa makannya ya biasa-biasa gitu. Tapi kalau nanti sudah masuk bulan puasa, bumbunya tambah, ya kan? Menunya tambah. Lalu bulan puasa itu malah agar manusia itu menahan diri dari nafsu makan kok tambah, ketika itu tambah akeh jenis, sehingga pasar pun kesulitan menyediakan bahan saking banyaknya permintaan, demand and supply-nya ini enggak nyambung. Gimana coba? Iya kan? Nah ini loh dulur. Anomali, paradok di dalam puasa itu ya. Jadi sekali lagi kita ini harus menjadikan ini refleksi. Bani Israel waktu itu dengan sifat rakusnya kemudian murkai Allah, disiksa Allah. Wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadzalimun. Dan mereka tidak bisa mendolimi kami, dipikir dengan begitu lalu menyakiti kami. Tidak ya, mereka mendolimi diri mereka sendiri. Dengan menjadi orang yang tidak bersyukur, itu sebenarnya mereka menyiksa diri sendiri. Lah ya, dia tidak pernah dapat ketenangan, tidak pernah dapat kepuasan. Kita juga begitu loh, dulur. Kalau ambisi kita itu nggak ada habis-habisnya, kita itu sedang menyiksa diri. Karena tidak pernah sampai pada tahap apa yang disebut I'm enough, yakfi. Tak ada.
terus dikejar, depannya ditalikan wortel, lari terus ngejar wortel itu ya bersama dengan larinya dia ya lari pula wortelnya. Ditalikan di depannya nggak pernah dapat kegigit sama dia. Ya toh? Kita juga begitu. Yang kita taruh di depan kita adalah ambisi-ambisi tadi itu. Ambisi dapat 10, 20, 100, 1M, 20M, Supra, Vario, naik ke Avanza, Alphard, Alphard naik ke Lamborghini, Lamborghini naik ke helikopter, helikopter ke naik pesawat Gulfstream, nice. Terus kalau sudah punya satu, pengen dua, dua pengen tiga, ujuk-ujuk umurnya 80, belum tahu apa itu sangu akhirat, nah gitulah. Nah, itulah Bani Israel. Nah, kalian jangan seperti itu. Ya, saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Monggo, ada yang tanyakan, silakan. Wonten Gus, izin. Izin Gus Lari. Monggo Pak Zul. Pertanyaan singkat mawon. Kebalikan daripada itu berarti bagaimana kita agar menjadi orang yang ahli bersyukur, Gus. Matur suwun. Ya, ginilah Pak Jo. Kalau Bani Israel tadi kan sudah minta makanan ya, terus dikasih makanan. Terus apa mereka puas? Enggak. Nanti di ayat selanjutnya kita akan pelajari di ayat 61 itu. Dibilang, bosan kami Musa dengan mana wasalwa kayak gini. Kami tidak tahan masa satu macam, minta sama Allah lagi. Agar kami diberi ya sayur mayur, ya mentimun, ya bawang putih, ya kacang adas, yang bawang merah. Persis kita ini loh. Dikasih nasi, sudah ada lauk telur, minta sayur. Itu sambal, minta kerupuk. Kasih kerupuk, minta apa lagi? Botok, Gus. Ya, tempetan gimana? Saya selalu berkata bahwa ayo kita dasarkan pencarian kita terhadap sumber daya di sekeliling kita itu berdasarkan kebutuhan. Waktu kita makan tadi, itu ada nasi, ada telur, kemudian ada sambal. Ini kalau kebutuhan nutrisi kita ya sudah alhamdulillah ada air. Apalagi di situ ada buah entah pisang. Sudah kebutuhan tubuh kita itu seperti itu. Tapi keinginan lidah kita beda. Keinginan lidah kita itu sebenarnya disetir oleh yang tadi bukan need but want. Apa? Bukan kebutuhan tapi keinginan.
Maka bagaimana cara biar bisa bersyukur? Apa yang ada di depan kita, pertama, asalkan sudah halal, syukur dulu. Sesedikit apapun, atau syukur dulu lah. Kemudian begitu sudah ada nasi, sudah ada ini, alhamdulillah dulu. Itu nanti akan mendorong yang lain. Lalu kemudian toyib. Toyib itu apa? Sehat. Berarti selama itu sudah mencukupi kebutuhan nutrisi kita, jangan mau didorong oleh para ahli gizi yang harus begini, harus begitu. Repot hidup ini. Kalau sudah ngikuti itu nanti harus di blender, tambahi ini 2 helai daun kamboja. Selama mati yang karuan. Sehingga kita itu didorong oleh itu, waktu kita habis, energi kita habis, pikiran kita juga tersita, enggak sempat, alhamdulillah. Nah, bagaimana? Ya sudah, batasi itu. Dalam hal pakaian, dalam hal rumah, sama. Dalam hal pakaian juga begitu. Saya selalu menganjurkan agar kita itu memakai baju yang rapi, yang bersih. Selalu saya. Hanya baju itu ya jangan bolong-bolong lah. Jangan baju itu yang nggak disetrika, terus katanya karena kita mikir akhirat, terus bajunya lusuh. Nah, kalau itu malah nggak mikir akhirat itu. Ya, tetap harus disetrika yang bagus, yang rapi. Dan gitu. Demikian pula penampilan kumis dicukur yang rapi. Apa ini? Jenggot dirapikan kalau ada. Kalau cuma satu mending dicabut. Kan gitu. Jadi semuanya rapi lah. Baju juga begitu. Mobil, sepeda motor ya dilap lah. Lah sambil ngelap varionya itu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah punya kendaraan look dari apa? Tuh. Sudah bersyukur-syukuri aja apa yang di depan dulu. Gitu kan? Nah, karena need sampean adalah bonceng istri 1 sama bonceng anak kecil 1. Ya sudah, itu cukup. Tapi nanti nanti mikirnya. Anak ketika gede ya nyari lagi, gitu aja, nggak usah repot. Gitu loh. Nanti urusannya sekarang itu bersyukur dulu. Nah, banyakan orang itu kan mengkhawatirkan apa yang nanti, melupakan apa yang sekarang. Jadi mengkhawatirkan apa yang nanti, melupakan apa yang ada sekarang. Jadi syukuri dulu apa yang ada sekarang. Persoalan nanti gimana kalau sakit, ya jangan sakit dulu lah. Jangan khawatir yang aneh-aneh dulu. Disyukuri apa yang sekarang. Selanjutnya Pak, itu adalah ungdur ilaman huwa asfala minkum, kata Nabi. Lihatlah orang yang di bawahmu. Caranya gitu. Lihatlah orang yang di bawahmu. Begitu kita tadi sambil ngelap varionya kita ya harus bersih, harus rapi, jangan kemudian terus kita nggak usah mikir dunia, biarin kotor. Rahimu. Jadi harus bersih. Sambil ngelap tadi, kita melihat, alhamdulillah ya Allah, sudah punya motor vario. Daripada itu loh Pak Bidin itu loh. Sepanjang hidup jangankan motor vario punya. Motor Yamaha 80 aja loh enggak punya. Naik motor aja loh jarang. Gitu. Saya bersyukur ya Allah. Jadi melihat di bawahnya, itu yang akan membawa kita kepada level orang yang ahli bersyukur. Lalu selanjutnya kita berderma tuh. Berderma, bersedekah. Kenapa kok saya anjurkan bersedekah? Kalimatnya Allah jelas selalu begitu. Anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah rezeki yang kuberikan pada kalian. Dengan berinfak, kita itu akan mengikis itu rasa ambisi, rasa cinta terhadap harta itu mulai terkikis. Kalau nanti sudah terkikis, insya Allah tumbuh rasa syukur. Ubudunnya itu membuat kita itu kufur. Nah, untuk mengikis rasa kufur itu dengan cara kita bersyukur. Apa bentuk syukurnya? Bersedekah. Saya nggak ngomong sedikit atau banyak. Kalau sama mampu banyak, ya banyak lebih bagus tuh. Tapi kalau tidak mampu, jangan nunggu banyak untuk bersedekah. Ya apa yang ada. Makanya guru kita
Pak Guru Muhtar ngajarin kita iman ABC itu. Kalau punya uang 4.000 ya 1.000 berikan, ya sedekah sudah. Sebagai bentuk rasa syukur kita punya uang 4.000 gitu loh. Sehingga 3.000-nya itu terasa nikmat berkah. Begitu. Lalu selanjutnya, setelah kemudian kita melihat orang yang di bawah, kita bersyukur dengan sedekah, kita juga selalu kemudian selalulah berkumpul dengan orang yang ahli bersyukur. Apa? Berkumpul dengan orang yang ahli bersyukur. Sosialita sama itu sosialita orang-orang yang jangan yang kedungsangan itu. Bergaulnya itu dengan orang-orang yang neriman, orang-orang yang selalu mengingatkan kita akan syukur, orang-orang yang rela dan siap hidup apa adanya. Orang-orang yang asalkan rumah nggak kepanasan, nggak kudanan, asalkan baju sudah bersih, rapi, bertutup aurat, asalkan makanan juga tadi sudah sesuai cukup untuk nutrisi saya bekerja dan beribadah. Sudah, nah orang-orang semacam ini loh, yang makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah orang yang hidupnya untuk makan itu ya tadi itu kayak Bani Israel itu. Kenapa? Hampir banyak waktunya itu kalau ditanya kemana-mana, nanti delek pangan. Delek pangan, ya kan? Delek pangan. Ya itu akhirnya ya hidupnya ya wis uripe mek delek pangan. Nah setelah kemudian yang kelima tadi, berkumpul dengan orang-orang yang ahli bersyukur, juga selanjutnya latih diri kita dengan banyak berkunjung kepada orang yang sakit, orang yang miskin. Berkunjung ke sana. Berkunjung kepada orang yang sakit dan orang yang miskin. Kenapa? Nantilah kita akhirnya bisa berkaca. Sering berkunjung. Sering berkunjung. Jangan malah berkunjung sama orang-orang yang wow. Ya, itu itu loh. Jadi maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti aku di surga itu ditemani banyak orang. Kenapa ya? Karena ketika di dunia itu kita ketika sering berkunjung ke mereka, sering membagi kisah mereka, mendengar keluh kesah mereka, itu nanti jadi membuat kita makin bersyukur. Itu aja beberapa hal yang bisa kita coba. Ada lagi? Baik, matur suwun, Mas Lari. Silakan, ada lagi? Ya, akad ini harus kita penuhi dengan janji bahwa nanti Ramadan kita akan benar-benar fokus untuk memperbanyak ibadah kita ya. Hari makin senja, usia juga makin mendekati akhir, dah nggak usah aneh-aneh. Ramadan ini kita isi betul dengan tadarus, kita isi betul dengan tarawih, kita isi betul dengan sedekah, dengan banyak bertaubat membersihkan dosa-dosa kita. Ya, hanya itu benteng kita dalam menghadapi Dajjal ini. Ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak ada, saya rasa ada. Apa Mas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Gus, badai tangkap niki, Gus. Hukum gade menggade itu pripun sih, Gus? Kalau gadenya berbunga, haram. Kalau gadenya Mas Yok gadaikan motor ke saya, Gus, saya gadaikan motor ini ya, saya pinjemi fulus sekian. Kalau fulusnya itu di bawah harga motor, boleh, asalkan nanti ya GG nggak kemudian kalian pinjem 10 juta, lalu nanti mengembalikannya 11 atau 12 juta, itu haram.
kalau saya nggak apa-apa Mas ya, motor sama di sini. Iya kali. Itu Nanti hanya sebagai jaminan kan nggak ada itu. Nanti tak kembalikan kalau sudah ya sudah ambil bawa ini 10 juta motornya di sini. Nah, terus asalkan janji, berarti nanti motornya boleh saya pakai ya Mas ya. Oh iya enggak apa-apa Gus. Tapi ketika kembali, ketika Mas Yo bayar 10 juta, ya. Kemudian saya juga harus mengembalikan motor dalam keadaan seperti awalnya. Enggak boleh ada berat karena Pak Sampian juga mengembalikan 10 juta utuh loh. Itu. Jadi konsep gadai itu konsep ta'awun. Ya, bukan tijarah. Konsepnya ta'awun. Tolong menolong saja. Enggak boleh ada keuntungan di situ. Paling satu-satunya keuntungan ya pakai motor itu gitu aja. Itu pun kalau sudah ada perjanjian di awal. Dan itu pun dengan mengembalikannya dengan seutuhnya. Berarti gimana Gus gada-gada itu? Saya nggak mau bicara. Ini pokoknya begitu buat saya. Itu Mas ya. Artinya ini Gus, barang yang digadaikan itu artinya nilainya harus di bawah nilai harga yang digadai ya Gus ya, dan dikembalikan sesuai dengan awal gitu. Betul. Nilainya itu harus gitu. Betul. Nilainya di atas hutang yang dipinjam. Artinya nilai barang yang digadaikan itu ya benar-benar kalau ada aturannya. Kalau nanti kemudian tidak bisa bayar, maka barang gadai itu dijual secara bersama-sama. Kemudian nanti saya akhirnya ngambil ya sebesar apa yang dihutang Pak Yo. Sisanya ya tetap kembali ke Pak Yo. Ya. Agus, kamu Chrisin Gus kemarin nggak bisa monitor. Gus Leri. Halo? Gus? Ya silakan. Ya, Gus maaf kemarin nggak bisa monitor ayat yang kemarin Gus perintahkan itu karena sesuatu hal. Yang kedua hari ini aku mau tanya Gus di luar itu Gus. Yang pertama, ya ini genangkan kejadian pajak perpajakan. Sekarang yang sedang mohon pencerahan Gus. Kalau Islam itu kan tidak mengenal pajak. Sehingga menurut saya dengan aturan manusia ini dicoba seperti ini. Karena tidak mengikuti aturan tataran Islam yang Islam. Yaitu harusnya kita itu zakat. Karena zakat itu tidak dikenakan yang tidak punya. Dan zakat itu dikenakan yang punya. Sedangkan pajak, kondisi sekarang siapapun kena. Namun pencerahan Gus dengan pendekatan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya, begini Pak Mukhlisin. Dulu waktu setelah merdeka tahun 45 itu kan ada tarik ulur ya antara kelompok Islam dengan kelompok non-Islam, antara Jawa, Sumatera gitu kan, Kalimantan yang mayoritas Islam dengan dari kayak Ambon, Maluku, kemudian NTT sampai ke Papua yang mayoritas non-Muslim. Satu yang ingin diperjuangkan dengan Piagam Jakarta itu. Di mana satu di antaranya adalah kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Intinya gitu kan, ada 9 kata itu. Nah, kalau itu yang dijadikan dasar negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, sangat mungkin sekarang yang dilakukan adalah pajak. Kan begitu?
zakat, kan gitu. Tapi karena waktu itu memang mengalah umat Islam dengan hanya ketuhanan yang Maha Esa, sehingga negara ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara Islam. Nah, sehingga kembali kepada fungsi zakat sampai fungsi pajak. Negara kita adalah negara, maka pajak nah, kalau pajak ini kan tidak ada memang dalam aturan Islam. Sehingga apa, umat Islam menjadi dua kewajibannya, sebagai warga negara maupun sebagai umat Islam. Maka kita dua kewajibannya. Padahal di negara-negara seperti Barat sekalipun, kayak di Jerman atau di negara Eropa itu, kalau hal-hal yang sifatnya sosial gitu, kalau itu dilaporkan, maka akan mengurangi kewajiban pajak dia secara langsung. Asalkan donasi sosialnya itu disalurkan kepada lembaga-lembaga yang memang sudah memiliki sertifikasi atau izin dari pemerintah. Karena lembaga-lembaga itu juga secara tidak langsung membantu pelaksanaan program-program bagi masyarakat, yang mana itu harusnya kewajiban negara. Sehingga ketika seseorang kemudian berdonasi terhadap lembaga-lembaga sosial itu, maka itu berarti sekaligus juga secara tidak langsung mensukseskan program pemerintah di dalam mengelola negara. Nah, kalau di luar negeri sudah sebagian itu, jadi kayak deduction, ada semacam pengurangan kewajiban pajak ketika mereka sudah mendonasikan secara sosial. Nah, tapi di Indonesia enggak. Orang zakat ya tetap zakat, orang pajak ya tetap pajak. Sehingga padahal di hadapan Allah yang paling berdosa kalau tidak dilaksanakan adalah ya zakat itu. Tapi bagaimana lagi? Memang kita tidak berada di negara yang melaksanakan itu. Sehingga ya kewajiban yang harusnya dipaksa memang zakat itu menjadi sesuatu yang sifatnya kesadaran. Kesadaran. Padahal Khalifah Abu Bakar ketika pertama kali ditunjuk jadi khalifah, ketika ditanya apa program utama kamu wahai Abu Bakar, dua tok. Satu, memerangi orang-orang yang murtad dan mengaku sebagai nabi palsu itu. Yang kedua, yakni memerangi orang yang tidak mau sholat dan tidak mau menunaikan zakat. Gitu. Artinya zakat memang sesuatu yang dipaksa, wajib. Tapi saat ini zakat itu kan hanya menjadi sebuah kesadaran. Gitu. Karena apa? Karena tidak adanya satu kekuatan yang mendorong. Sebenarnya sama kalau kita lihat ini ceramah-ceramah para ahli agama, jarang sekali yang mengangkut tentang zakat. Jarang sekali yang menganjurkan kita menunaikan zakat. Padahal ancaman tidak membayar zakat itu besar sekali dalam Al-Quran. Kita ini benar-benar coba toh ceramah-ceramah itu isinya itu hanya nina bobok saja. Kasihan umat ini yang kemudian dinina bobokkan oleh surga hanya dengan tertentu, padahal mereka harus mengingatkan akan ancaman Allah tentang yang tidak ada memaksa kita, maka kita harus memaksa diri kita sendiri. Saya rasa itu kajian kita. Okay. Jadi terima kasih, alhamdulillah. Kita yang harus memaksa diri kita tanpa menyalahkan sana sini, karena orang yang berada di pajak
sehingga kemudian bermewah-mewah kayak semacam itu, penyakit itu akan menular ke kita kalau kita berada pada posisi dia. Lagi mana wong? Orang nawari ke rumah dengan uang 1 koper, Pak tolong diloloskan pajak saya biar saya enggak, Pak tolong itu di bea cukai itu tolong 1 kontainer itu diloloskan, nanti 10% untuk Bapak. Siapa yang enggak mau? Makanya saya tadi malam tolong buka video saya tadi malam di live streaming Facebook kan bicara tentang standar bahagia. Satu di antaranya hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta dunia itu pangkal dari segala kejahatan, termasuk keengganan untuk bayar zakat. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah kita memberikan kita jalan kepada kebenaran, dan kemudian Allah kerso mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita dunia akhirat kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat muslimin muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi ma atait. Wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innal dzulman la yuzman fi tabarak rabbana. Allahumma qadait astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa dahsina min al-jinni wa syaitan samku rabbana nasina. Allahumma tahna bi sama bi rahmatika Allahumma anzilna rahmatan wa taqabbalan taradatu rahmatan. Rabbana man afaktubna ma syahidin rabbana la tusqil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tahna bi sama bi rahmatika Allahumma anzilna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam.